Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, sukses buat kita semua yang nonton channel ini. Welcome back guys di Outdoor Lovers. Hari ini hujan. Hey Galen, masih belum selesai guys. Hari ini hari Minggu teman-teman. Tadinya rencananya saya mau ngamplas terus ngedempul lagi, rapin lagi, cuman berhubung hujan. Jadi kayaknya ditunda dulu guys. Oke, gak apa-apa lah ya. Nanti next time kita buat lagi lanjutan buat dempulnya. Oke, ini kita lagi ada di sebuah mobil yang viral kayak yang kemarin katanya habis eksiden ya, nabrak motor gede alias moge ya kan. Gue gak akan ngebahas itu sih sebenarnya, cuman beberapa komen yang menyudutkan atau merendahkan atau menghina, bukan menghina sebenarnya sih, mungkin agak ngebully ya. Sebuah mobil AGCC menabrak motor besar, terus emang sih udah selesai ya case-nya. Gue nggak tahu kenapa itu, mungkin ya namanya juga di jalan emosi ya bray, wajar laki-laki emosi. Cuman habis itu kalau bisa, kalau ada amit-amit ya, kalau terjadi seperti itu, usahakan jangan menggunakan emosi, gunakanlah kepala dingin. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua terjadi karena mungkin cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Jadi buat si pengemudi mobil atau punya motor, semoga mereka berduanya baik-baik aja. Oke, semoga damai ya kan. Oke, nggak usah ngebahas itu. Kita akan ngebahas ini nih, mobil yang lagi trending di topik Ayla 1000 cc. Yoi, ini interiornya guys. Oke, gue bukannya mau endorse Daihatsu atau apa ya. Gue cuman pengen memberikan suatu cerita ataupun pengalaman, bahasa kasarnya kalau kata YouTuber tuh review ya. Bagaimana sih punya mobil ini gitu ya. Alhamdulillah ini mobil udah gue pakai hampir 2 tahun jalan ya standar-standar aja sih. Gue nggak banyak modifikasi di mobil ini karena ini mobil harian yang dipakai sama bini gue. Dia nggak pakai kantor, dia pakai buat MC, dia pakai buat job-job dia. Waktu ada tisu bayi tisu anak gue ya. Ini dalam interiornya ya guys, cukup lapang dengan konsep city car, cuman ini cukup lega loh. Bukannya gue mau bagus-bagus, ini cukup lega dan di atas tuh lumayan tinggi. Bagi lo yang tingginya 175 kayak gue, di atas tuh nggak mentok ya. Enak nih, jadi dinaikin tuh juga kepala lo tuh nggak mentok banget. Terus posisi setir juga udah lumayan enak. Dia udah power steering guys, udah enak banget ya. Di sini juga cuman minim di speedometer cuman begini doang, nggak ada RPM ya. Dia cuman ada fuel gini aja nih, fuel. Terus ini Daihatsu tipe Ayla yang D+ ya, jadi paling rendah banget. Waktu itu kisaran harganya kalau nggak salah 99 juta, hampir 100 jutaan lah ya. Ini tipe D+ tuh D yang paling rendah ya. Kalau D-nya doang itu nggak ada AC-nya cuy, jadi cuman ini doang nih. Nah, lo bisa lihat ya. Nah, berhubung dia D+, dia dapat AC sampai 4, blowernya juga lumayan gede. Dia dapat ini juga nih, tape ya. Biarpun belum LCD tapi ya lumayan lah buat dengar lagu ya kan, daripada bete di jalan. Oke, ini dashboardnya bukan kulit ya, plastik gini doang. Dia nggak ada kulit, jadi semi black semua ya. Ini yang paling tipe paling rendah banget. Nah, yang gokil nih gue lihat ini udah central lock bray. Dan dia udah dapat power power window nih, sisi penumpang sama sisi ini, dan dia juga dapat window lock ya. Ya not bad lah untuk harga segitu ya. Dan kenapa gue ngambil mobil ini guys, di antara semua range harga mobil AGCC itu Ayla tuh paling murah ya. Di antara rivalnya seperti Brio, seperti kalau di Suzuki itu Wagon R ya nggak salah ya. Terus kalau di Nissan Datsun Go-nya dia Datsun Go ya. Correct me if I'm wrong ya. Di antara semua range harga Ayla tuh paling murah. Bahkan sama saudara kembarnya pun Agya tuh lebih mahalan Agya ketimbang Ayla. Gue nggak ngerti tuh. Mungkin ya who knows lah. Tapi dari sisi worth it-nya, ini worth it banget guys. Dengan harga segini lo bisa dapat sebuah mobil compact car city yang menurut gue ini bandel banget, irit banget. Gue pernah pakai mobil ini itu ke Jogja pernah.
Terus kemana ya waktu itu ya, paling jauh ya, pokoknya Jogja nggak usah, paling jauh itu round trip ya, pulang pergi ya. Lo bisa bayangin, dengan mobil ini gue ngeluarin bukan bensin nih, gue sih pertama inget banget itu gue cuma ngisi 200.000 guys, dan ngisi lagi cepet pas pulangnya 300.000 lah. Gokil nggak tuh? Yang mahal adalah tolnya, gokil. Tolnya itu hampir sekitar ratusan ribu deh, hampir gue PP setengahan kalau nggak salah ya, gue lupa lagi. Pokoknya ini segitu. Mahalan tolnya ketimbang konsumsi BB-nya. Ya iyalah, RGCC ya kan. Nah, biarpun 1000 cc, tapi dia DHC cuy. Jadi berasa banget torsi di atasnya. Even pun awalnya agak lemot lah ya, namanya 1000 cc nggak mungkin. Janganlah sampai nama jalan yang 2000 cc ya, yang bisa spontan ya. Nah, satu lagi, gue cuman ingin mengatakan bahwa mobil ini bukan mobil kaleng-kaleng. Maksudnya emang sih agak sedikit limbung di kecepatan tinggi. Memang dia tidak dirotokan untuk kencang ya. Tapi memang menurut gue, bagi lu pada, khususnya keluarga-keluarga muda yang baru punya anak 1, anak 2, dan lu ingin ngambil sebuah mobil ya, dengan argo ekonomisnya ya, maksudnya dengan harga yang murah, terjangkau buat lo ya, buat gue ini starter pack family car banget kalau menurut gue. Kenapa gue bilang begitu? Satu, mobil ini murah, terjangkau. Untuk informasi gue nggak ngambil cash ya, karena kalau gue ngambil cash kayaknya rugi banget. Soalnya banyak banget plusnya kalau lo ngambil kredit. Nggak tahu kenapa. Lo ya mungkin yang gue bilang ini kenapa? Karena lebih worth it lo ngambil kredit ketimbang ngambil cash. Kalau kredit itu ada plusnya. Asuransi terutama banyak deh pokoknya intinya gue gak akan ngebahas itu. Pokoknya gue ngambil ini kredit 5 tahun, waktu itu dapat promonya DP 15 juta, cicilannya 2 juta. Dan itu bagi lo yang starter pack keluarga family yang pengen gak kehujanan anak lo ataupun istri lo gak kehujanan, atau lo bisa ngantar nyokap bokap lo ya, ketimbang lo beli motor dengan cc gede yang harganya hampir sama. Buat lo yang udah berkeluarga, better lo ngambil mobil ini, worth it banget buat gua ya. Bukannya gua mau endorsein mobil ini, enggak, gua nggak mau endorse. Ini pengalaman gua make. Ini gua make hampir sekitar 2 tahunan ya. Di lain sisi dia bandel mesinnya ya. Alhamdulillah gua perawatan gua jalanin terus ya. Maksud gua nggak pernah sekalipun melupakan perawatan, ganti oli rutin, terus cek kaki-kaki, sporing, balancing segala macam, cek rem, ya perawatan wajar lah. Menurut gue dia nggak terlalu mahal-mahal banget cuy. Maksud gue mesinnya bandel, sudah terakui lah Daihatsu ya di zaman dulu ya. Terus irit, even pun model buat gue nomor sekian. Kenapa gue bilang? Karena buat gue mobil itu transportasi ya. Beda kalau Galen ini jadi bukan mobil kata gue. Ini adalah mobil hobi. Kenapa? Orang udah jarang banget pengen beli mobil yang seperti ini. Karena satu, fungsionalnya udah kurang. Mobil ini boros banget, tapi buat tongkrongan oke, kece, buat balap juga enak ya kan. Cuman balik lagi ke realitanya lu. Kalau lu dengan gaji pas-pasan kayak gua, dan maksud gua nggak ada job lebih ataupun masukan lain, mobil ini worth it banget. Kenapa? Lu tinggal pakai doang cuy, lu tinggal fokus bayar cicilan, dan lu nggak bakal jajan. Kecuali tangan lu iseng ya, pengen ganti pelek lah, modif bumper lah, modif ini bla bla bla. Jangan, nah kalau bisa lo tahan aja. Kenapa? Better standar OM aja kayak begini, nggak usah lo otak-atik. Lo lihat sendiri, gue nggak pernah nambahin aksesoris aneh-aneh ya di mobil gue. Ini standar asli banget, gue nggak ngasih apa-apa di sini, bener-bener bawaan factory pabrik. Paling gue nambahin di alarm memang dia nggak dapat kalau yang tipe D plus ya. Menurut gue, bagi teman-teman ataupun lo pada yang keluarga baru, yang notabene lo pengen membahagiakan keluarga lo dengan ada rezeki ya, ketimbang lo ngambil mobil seperti ini ya, sekali lagi, ketimbang lo ngambil mobil seperti ini, emang murah, pasaran 30-20, cuman belum tentu kondisi bagus. Gue bukan mau jelek-jelekin, enggak. Buat lo yang baru pertama kali punya mobil dan lo pengen banget, suku jangan sampai kecewa ataupun lo nanti akhirnya sedih gitu kan, wah duit gue habis buat mobil doang gitu kan. Nah jangan sampai kayak gitu tuh, karena gue bilang jangan kayak gue gitu loh. Gue ngalamin hal itu. Gue waktu itu pertama kali beli mobil second, memang waktu itu memang mahal banget, dan memang gue waktunya itu. Nah buat lo keluarga baru yang sekarang udah gampang banget buat nyicil mobil, better mobil baru. Kenapa gue bilang begitu? Satu, nggak ada biaya jajan. Mobil baru lo tinggal gas, lo tinggal pakai, dan lo tinggal fokus bayar cicilan doang bro.
gue yakin nggak akan jajan. Itu satu kelebihannya. Kedua, irit. Ketiga, maintenance-nya nggak gede-gede banget. 5 tahun fokus, lo bayar cicilan, setelah kelar udah paling itu doang sih kalau menurut gue. Nah, kalau lo mau ngambil mobil seperti ini, second, satu, lo harus tahu nih track recordnya, jajan nggak waktu itu gitu kan. Jajan lagi nggak kayak kakinya, terus sektor mesin, AC, wah gue yakin banyak deh perintilannya. Karena mobil Galen ini gue bilang itu jatuhnya udah mobil hobi, dimana orang-orang yang zaman dulu kayak gue yang pengen cita-citanya pengen punya mobil sedan gitu ya, dia pengen nostalgia lagi dan jatuhnya nih hobi. Dan nggak pernah orang mobil seperti ini dipakai harian, ya beda kalau lo Sultan ya. Justru orang yang kayak gini pasti dipakainya paling kalau nggak Sabtu Minggu atau mereka lagi kondangan atau apa. Nah, untuk daily use gue nggak sarankan lo pakai Galen cuy. Ya, bensin boros, ya kan. Ke Jakarta macet, dikit-dikit macet, dan dimensinya tuh gede banget. Lo susah pasti manuver-manuver di kesempitan. Kalau lo pakai mobil seperti ini, it's worth it. Mobilnya kecil, compact, ya kan? Bisa lo lihat di sini, compact banget. Masuk gang oke, bensin irit banget. Nggak nyampe 100.000 tuh bisa 4 hari 3 hari ya, tergantung jaraknya. Maksud gua, ini mobil udah kayak motor sih sebenarnya sih iritnya. Ngelebihin motor malahan. Menurut gue ini worth it banget buat lu pada yang pengen punya mobil, cuman nggak masih bingung, masih galau gitu loh. Maksud gue, kalau lo sanggup untuk nyicil, better lo nyicil. Ketimbang lo nanti beli mobil seperti gue yang Galen terus lo ujung-ujungnya jajan, better jangan. Oke? Ini gue bukannya mau endorse Daihatsu ya, nggak, gue nggak ada endorse Daihatsu. Ini pure pengalaman pribadi gue selama hampir 2 tahun gue pakai Ayla ini. Maksud gue bilang sama lo tadi, setiap brand, setiap mobil ada kelebihan, ada kekurangan. Lo nggak boleh ngejudge mobil ini jelek, mobil ini jelek, nggak boleh. Kita sama-sama cari kelebihan dan kekurangannya. Dan satu lagi yang terpenting adalah lo pakai mobil buat apa gitu. Satu lagi pertanyaan yang paling penting adalah lo pakai mobil buat apa. Kalau memang lo mau support keluarga lo nganterin keluarga lo tiap hari, dan lo butuh mobil yang kompatibel, yang bisa dibuat kemana-mana, irit, tangguh gitu ya, dengan budget seadanya, dan lo prefer baru, gue recommended ini Ayla. Satu lagi Agya ini Toyota ya, gue recommended. Atau mungkin lo suka yang lebih modifikasinya, lebih keren lagi, Honda Brio juga oke. Cuman harganya agak lebih mahal, terserah lo. Nah, balik lagi ke DCL ini, intinya adalah kalau lo masih orang yang mending ini, better lo beli mobil baru. Satu, percaya sama gue, dengan kata-kata gue, lo nggak bakal nyesel. Kenapa? Lo tinggal fokus bayar cicilan, lo tinggal pakai. Masalah model nggak usah nantilah. Zaman sekarang adalah kebutuhannya buat apa dulu nih gitu. Kalau lo mau buat gaya-gayaan dan buat ngebut, ambil nih mobil nih. Gila, gue yakin dengan harga 30-40 lo dapat mobil yang kondisi bagus dan kencang banget, ya kan. Tapi kalau lo butuh mobil yang memang benar-benar bisa lo pakai dan irit, ya lo pakai mobil ini gitu. Yang gue bilang, biarlah kata orang ini mobil kaleng, mobil murah, gue bodoh amatan. Ngapain dengerin kata orang gitu loh, ya kan. Kan kita yang ngalamin. Kalau lo belum pernah punya sesuatu barang, jangan pernah ngejudge gitu loh. Sama, better gue pakai mobil tua lah, ini ada pride-nya. Iya, itu sebagian orang, tapi buat gue juga punya dua-duanya nih. Mobil tua gue punya, mobil yang sekarang juga punya baru. Jadi kita nggak bisa bilang mobil baru itu gimana, mobil jelek gimana ya. Kita harus netral dalam menilai suatu barang. Oke? Mungkin segitu dulu dari gue. Kayaknya udah kebanyakan ngomong di sini gue. Intinya, apapun mobilnya, apapun merek dan brandnya, hargailah. Mereka semua punya plus dan minusnya guys. Tergantung kebutuhan lo masing-masing. Sama kayak lo beli handphone. Lo mau gaya, belilah iPhone ya kan. Dibilang orang kaya, tapi lo pusing ntar bayar cicilannya. Kalau mau biasa aja, tapi lo guna handphonenya cuma buat biasa aja, ya aja Android kayak gue gitu, Xiaomi misalnya. Jadi balik lagi ke pride-nya masing-masing guys. Oke? Segitu dulu dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Sukses buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.